Salam dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mucho gusto, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita kembali bisa beraktivitas, dan sebelum kita beraktivitas, mari kita terlebih dahulu mendengarkan firman Allah yang terdapat di dalam Matius 14 ayat yang ke-13 dan selanjutnya sampai ayat 21. Setelah Yesus mendengar berita ini, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tapi orang banyak mendengarkan dia dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat memberi makan di desa. Tapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah itu kemari kepadaku. Lalu seluruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus mengadakan ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikan kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan yang sisa, dan 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Wow, puji Tuhan. Jadi kita bisa melihat bahwa Yesus dalam perikop ini kita lihat, dan temanya saya akan memberikan kemurahan hati Yesus. Jadi Yesus murah hati ya, bagi semua orang, bagi orang-orang yang mau mengikut dia, bagi orang-orang yang betul-betul mencintai dia, bagi orang-orang yang mengasihi dia. Nah, kita bisa melihat bagaimana sebenarnya Yesus mau menyingkir sejenak untuk beristirahat. Tetapi orang-orang mengetahui kemana Yesus akan menyingkir, dan orang-orang dari berbagai kota datang ke tempat di mana dia akan menyingkir. Tetapi Yesus tidak merasa marah, tidak jengkel, tetapi justru kata firman Allah yang pertama, mengapa Yesus, saya katakan tadi murah hati, kemurahan hati Yesus. Judulnya adalah kemurahan hati Yesus. Yang pertama, ia memiliki belas kasihan. Orang-orang yang datang kepada dia, yang Alkitab mengatakan yang sakit disembuhkannya semuanya. Jadi kalau kita datang, bagi Anda yang sedang sakit, percayalah bahwa Yesus tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yesus masih tetap kuasanya, kasihnya, kemurahannya, belas kasihannya bagi setiap orang. Kemurahan hati Yesus itu akan hadir kepadamu apabila engkau datang kepada dia. Sama seperti murid-murid ini, orang-orang yang dari berbagai kota itu datang kepada Yesus, dan Yesus menyembuhkan mereka semua. Di luar sana saya tahu ada banyak orang-orang yang sedang menderita sakit penyakit. Kalau engkau mau datang meminta belas kasihan Yesus, saya yakin dan percaya Tuhan akan datang kepadamu dan menyembuhkan engkau. Asal engkau berteriak dari hatimu yang paling dalam kepada dia, kepada Yesus, memohon pertolongannya, karena dia adalah Allah yang maha kuasa. Jadi jangan takut untuk datang kepada Yesus, karena dia penuh dengan kemurahan hati. Dan belas kasihannya akan datang kepadamu. Kalau Yesus tergerak oleh belas kasihannya, maka apapun persoalanmu, sakit penyakit kah itu, usahamu kah itu, pekerjaanmu kah itu, keadaanmu yang sulit kah itu, akan dipermudah oleh Tuhan. Allah mampu membuat jalan saat tiada jalan. Allah mampu membuat orang yang terjepit menjadi melejit. Allah mampu membuat orang-orang yang susah menjadi bersukacita, orang-orang yang sakit menjadi sembuh, karena Allah memiliki belas kasihan.
Yang kedua yang Tuhan miliki adalah kemurahan hati Yesus itu. Ia memiliki kasih dan kasih karunia. Setelah mereka sembuhkan, murid-murid bilang begini, suruh aja pergi. Karena nggak mungkin kita memberikan makan kepada mereka. Tapi Yesus justru mengatakannya, beri mereka makan. Wah, murid-muridnya pada kaget. Bagaimana mungkin bisa memberi makan 5.000-an orang ini di tempat yang sunyi? Mau masaknya kapan lagi? Siapa lagi juru masaknya? Siapa belanja ke pasar? Siapa belanja ke... Wah, itulah belas kasihan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Lalu Yesus berkata, apa yang ada padamu? Kami hanya punya 5 roti dan 2 ikan. Bawa kemari. Lalu kemudian setelah mengucap syukur kepada Allah, maka mereka yang 5.000 itu makan sampai kenyang, kata firman Allah. Bahkan dikatakan oleh firman Allah bahwa mereka sampai sisanya 12 bakul. Sesuatu yang luar biasa. Kalau kasih karunia Allah ada pada kita, kemurahan hati Allah ada pada kita, belas kasihan Allah ada pada kita, akan lahir yang disebut namanya Yesus itu memiliki mujizat. Jadi ketika Tuhan sudah mengucap syukur, apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Murid-muridnya disuruh membagi, yang berkelompok-kelompok tadi, disuruh membagi kepada semua orang yang hadir. Bukan hanya sekedar makan, bukan. Murid-muridnya akan, kok nggak habis-habis ini? Nggak habis-habis ini. Kalau segala sesuatu Anda serahkan kepada tangan Tuhan, Allah mampu melakukan segala mujizat. Kalau yang sakit bisa disembuhkan, yang lapar bisa dikenyangkan. Situasi yang tidak mungkin bagimu bisa ada mujizat kalau engkau percaya, karena Yesuslah pemilik mujizat itu. Memang kalau kita lihat bagaimana Yesus melakukan mujizat, Ia mentransfer itu kepada murid-muridnya, dan sampai sekarang itu masih berlangsung bagaimana gereja menjadi wakilnya di bumi ini. Dan itu sebabnya perlu kita terus beraktivitas, perlu kita terus setia, perlu kita terus beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus dalam gereja Tuhan yang sudah ada di muka bumi ini. Puji nama Tuhan. Jadi yang pertama itu Yesus memiliki belas kasihan, memiliki kasih karunia, memiliki mujizat. Kalau Anda menyadari ini semuanya, kalau Anda bisa hidup sampai hari ini, itu karena kasih karunia Allah. Itu karena belas kasihan Allah. Kalau Anda dapat melangkahkan kaki dengan baik, dan itu karena mujizat Allah. Kalau Anda bisa bernapas hari ini sampai hari ini karena kemurahan hati Allah. Jadi itu sebabnya kita layak menjadikan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena ada banyak orang mengatakan Yesus itu hanya manusia biasa. Saya mau katakan Yesus adalah Tuhan, pencipta langit dan bumi. Secara akal kita tidak akan mungkin bisa menerimanya. Tidak akan mungkin bisa. Tapi kalau kasih karunia turun atasmu, baru engkau mengerti, oh begini loh maksudnya. Selama Anda tidak dibukakan pikiran Anda bahwa kemurahan hati Allah itu penuh dengan penuh dengan belas kasihan, kasih karunia, dan bisa mengadakan mujizat, maka Anda tidak akan pernah bisa mengerti. Karena ada selubung yang menuntutnya. Dan kalau engkau percaya kepada Yesus, bersyukurlah, karena Tuhan masih tetap menunjukkan kuasanya. Jadi ketika engkau mau mengharapkan mujizat dari Tuhan, percayalah kepada Yesus, Dia memiliki kemurahan hati itu. Kalau engkau mau memiliki kehidupan yang dilindungi, percayalah bahwa belas kasihan Allah masih tetap ada, karunia Allah masih tetap ada. Jadi yang mau saya katakan adalah, bagi Yesus tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang terbatas bagi Dia, apapun kebutuhanmu. Kalau engkau datang kepada Yesus, Yesus mampu menolong engkau. Sakitkah engkau? Mengalami kebangkrutan engkau? Seperti yang saya kemarin katakan, bahwa gerai Giant seluruh Indonesia tutup, yang membuat orang-orang pegawainya semuanya
bersedih hati, ada yang menangis meresponinya. Tapi saya mau katakan sekali lagi bahwa Tuhan memiliki kemurahan hati, memiliki belas kasihan bagimu. Percaya kepada Dia. Dan ingat, satu kali lagi saya mau katakan bahwa pemilik Holiday Inn itu mengalami PHK, tetapi akhirnya dia menjadi kreatif. Rumahnya dibuat tempat kos-kosan, dan pada akhirnya hotel Holiday Inn hampir di seluruh dunia. Karena apa? Itu karena dimulai dianya di PHK. Kalau orang mempunyai pengharapan kepada Yesus, akan senantiasa ada jalan keluar. Bagi yang sakit akan disembuhkan, pengalaman yang tidak baik akan dibuat menjadi baik, pengalaman kesulitan yang dialami, Tuhan akan jawab kesulitan Anda, atau usaha Anda yang sedang Senin Kemis, datanglah kepada Tuhan, karena Dia mampu mengadakan mujizat. Serahkan itu kepada Tuhan. Apa yang ada di tanganmu Musa, hanya tongkat, lemparkan jadi ular. Apa yang ada pada murid-murid, 5 roti dan 2 ikan, terjadi mujizat. Ketika engkau mau menyerahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan, maka bisa terjadi mujizat. Ketika engkau menyerahkan dirimu kepada Tuhan, bisa datang belas kasihan Tuhan, bisa datang kasih karunia Tuhan. Kalau ketika hal ini ada dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, belas kasihan Tuhan, kasih karunia Tuhan, mujizat Tuhan, maka kita akan selalu berjalan dalam iman yang penuh kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Bapa di surga karena kasih-Mu. Tuhan, berkati firman-Mu, berkati pemerintah kami dari pusat sampai daerah, berkati gereja Tuhan dimanapun ada. Tuhan memberkati sahabat-sahabat kami, pakai dengan kuasa-Mu gereja-gereja Tuhan. Aras Nasional Tuhan berkati, gereja Pantai Kosta Tuhan berkati. Kami juga berdoa bagi engkau yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya mau katakan, Yesus sangat bermurah hati kepadamu. Mari ikuti doa saya supaya engkau bisa menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur kepadamu. Saya adalah orang berdosa. Saya butuh Tuhan, butuh firman, butuh kekuatan. Ampuni hamba-Mu dari segala dosa-dosa kejahatan yang hamba lakukan. Sucikan hamba-Mu, basuh hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu. Saat ini hamba membuka hati untuk-Mu. Masuklah dalam hati, jadilah Tuhan, jadilah Raja dalam kehidupanku. Dan hamba percaya bahwa aku memiliki hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus, memiliki kepastian hidup kekal di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, aku menjadi anak-Mu. Terpujilah Engkau, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Selamat bagi Anda yang sudah mengikuti doa dan selamat menjadi warga negara kerajaan surga. Dan Anda memiliki Yesus yang murah hati itu, dan belas kasihannya, kasih karunia-Nya, mujizatnya selalu bisa menghampiri Anda kapanpun Anda butuhkan dalam setiap persoalan Anda yang ada. Yang sakit, saya mau katakan, taruh tanganmu di tempat yang sakit, bahwa Yesus masih tetap mampu melakukan kesembuhan bagi Anda. Asal Anda percaya dengan sungguh, saya mau katakan Yesus mampu menyembuhkan engkau, karena keinginan Yesuslah engkau sembuh. Karena dikatakan oleh bilur-bilurnya aku telah sembuh, dan katakan oleh bilur-bilur Yesus aku telah sembuh, maka itu akan terjadi bagimu. Dan taruh tangan di tempat yang sakit. Bapa di surga, engkau melihat dari tempat yang maha kudus setiap orang-orang yang menaruh tangannya di tempat yang sakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang menyembuhkan mereka, baik itu kolesterol, baik itu darah tinggi, baik itu stroke, baik itu Bapa di surga, jantung, baik itu ginjal, di dalam nama Yesus sembuhkan mereka semua. Cancer, tumor, dalam nama Yesus sembuh. Dan hamba juga berkata kepada mereka yang buta melihat, tuli mendengar, bisu berkata-kata, lumpuh berjalan, dan segala kelemahan dan sakit penyakit apapun yang tidak bisa saya sebutkan, ketika engkau menyebutkannya kepada Yesus, Yesuslah yang akan mengangkat sakit penyakitmu. Di dalam nama Yesus,
Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Semoga aktivitas kita tetap bersama dengan Yesus. Jangan pernah memulai hari tanpa firman dan Tuhan Yesus. Biarlah selalu Dia bersama dengan kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara dan melakukan dalam kehidupannya. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Dan saya mau katakan, apa saja yang orang lain ingin lakukan kepadamu, lakukan juga demikian. Allahku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Shalom, selamat pagi. Jangan sekali lagi jangan pernah lupa, bersama Yesus kita lakukan perkara-perkara besar. Haleluya. Amin. Shalom Indonesia.